Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu rahimakumullah, fa inna asdaqal hadits wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ilan nar wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bermajelis ilmu, mempelajari kalamnya, kalam Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, dengan harapan tentunya pahala kita dilipat gandakan, dengan harapan derajat kita ditinggikan, dengan harapan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di hari-hari ini adalah hari-hari yang terbaik, yaitu bulan Dzulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah walayalin ashr. Allah mengatakan, dan demi hari yang yaitu hari-hari yang 10. Wal fajri walayalin ashr. Walayalin ashr itu adalah 10 awal di bulan Dzulhijjah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah di situ? Menunjukkan agung dan mulianya hari 10 di bulan Dzulhijjah. Kemudian para jamaah azanillah wa yakum jami'an, kita akan melanjutkan materi pembahasan kita. Bismillah. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai di mana, Pak? Apa? Kemarin terakhir keutamaan apa? Yaitu mempelajari dan mengajarkan apa? Al-Qur'an. Setelah kita mengetahui keutamaan ini, barulah kita mengambil faedah tentang pentingnya kita itu belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Itu agungnya dan mulianya seorang pelajar, dan agung dan mulianya seorang pengajar, yang mana belajarnya dia dan ruang lingkupnya dia mengajar itu di dalam masalah Al-Qur'an. Kenapa dikatakan mulia? Ketahuilah Al-Qur'an itu jalan keselamatan. Landasan syariat Islam adalah Al-Qur'anul Karim, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pokok dari landasan agama Islam adalah Al-Qur'an, dan jalan keselamatan itu adalah Al-Qur'an. Menunjukkan tidaklah salah ketika seseorang itu belajar mengajarkan Al-Qur'an. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, khairukum, yaitu khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Baik. Poin selanjutnya yang ingin kita sampaikan, setelah kita memahami yaitu agung dan mulianya seorang pelajar dan seorang pengajar Al-Qur'an, maka jalan untuk menuju ke sana itu bagaimana? Maka ayyuhal ikhwah azanillahu wa yakum jami'an, seseorang pengen mendapatkan keberkahan Al-Qur'an, seorang pengen mendapatkan kemuliaan dari jalan Al-Qur'an, maka poin selanjutnya kita harus mengetahui adab-adab dengan Al-Qur'an. Ini poin yang akan kita bahas, yaitu
kita mengetahui adab-adab dengan Al-Quran. Yang pertama, yang pengen kita sampaikan adalah adab membaca Al-Quran, yaitu adab qiraatul Quran, yaitu adab membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Seseorang ketika dia bisa beradab, karena adab ini adalah sebuah jalan untuk menempuh apa yang kita inginkan, maka seseorang akan mendapatkan apa yang ia inginkan ketika dia mengetahui adabnya. Permisalan, Pak, kita pengen mendapatkan apa yang kita inginkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap doa kita itu dikabulkan kalau kita nggak ngerti adabnya berdoa. Itu mustahil itu, Pak. Jangan harap kita itu mendapatkan apa yang kita inginkan dari doa kita, sedangkan kita berdoa asal-asalan. Gitu kan? Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima doa yang doa itu dipanjatkan dalam kondisi ala qalbin ghafilin lahin. Itu seseorang berdoa dalam kondisi ghafil, lalai, lahin, yaitu lahin sama lupa. Kan terkadang kita dapati, Pak, orang setiap hari berdoa, habis sholat ngangkat tangan, sebelum sholat ngangkat tangan, yang dibaca apa nggak tahu maknanya, khusyuknya juga tidak, pokoknya sekedar mengangkat tangan, kemudian dia mengatakan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Pikirannya kemana tahu gitu kan? Maka apakah seperti ini akan dikabulkan? Enggak. Seseorang pengen mendapatkan rezeki yang mudah, ya Allah mudahkan rezekiku, ya Allah Allahumma razikni, ya Razzaq urzuqni, ya Razzaq urzuqni, dan sebagainya. Sedangkan dia lalai, nggak ada khusyuknya, nggak ada perhatiannya terhadap makna dari yang ia inginkan, nggak bakalan dapat, Pak. Makanya Rasulullah SAW ngasih bocoran tuh agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul pernah mengatakan apa? Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Kata Rasul, Allah itu suka terhadap orang yang ketika berdoa merengek sampai nangis. Gitu kan. Kenapa? Menunjukkan ketika seseorang berdoa kepada Allah itu menunjukkan benar-benar apa? Penginnya dia. Menunjukkan apa? Seriusnya apa yang diinginkan. Kalau mengharap surga sampai nangis harapan surganya, pengen terhindar dari neraka sampai merengek agar terhindar dari nerakanya, pengen mendapatkan rizki yang luas dia sampai merengek di dalam apa? Meminta rizkinya, kemudahan urusan yuk sampai dia merengek. Makanya Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu cinta terhadap orang yang apa namanya? Mulihin. Mulihin itu adalah orang yang merengek ketika berdoa, dan itu orang yang paling cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Serius mintanya. Kalau kita itu loh, Pak, minta kepada manusia aja, kepada pejabat gitu kan, proposalnya kan harus bener, tanda tangannya siapa, tata bahasanya seperti apa, kemudian letak penulisannya, abjadnya dihitung semuanya. Padahal itu minta berharap kepada manusia itu. Nah terkadang sama Allah nggak punya adab. Pokoknya ngangkat tangan, ngatung. Nah, demikian juga kalau kita pengen mendapatkan pengen mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran, pahami adabnya di dalam masalah bab Al-Quran. Poin pertama yang pengen sampaikan adalah adab membaca Al-Quran, yaitu adab membaca apa? Al-Quranul Karim. Itu poin yang pertama kita bahas adalah yaitu adab membaca Al-Quran. Poin yang pertama di sini disebutkan yaitu adab-adab membaca Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah ikhlasun niyah fi tilawatil Quran. Jadikan momen setiap bacaan Al-Quran kita itu ikhlas, Mbak. Maksudnya ikhlas itu apa? Apa yang dimaksud dengan ikhlas itu? Ikhlas di sini maksudnya adalah tasfiyatul a'mal an jami' syawa'ibis syirki. Yang dimaksud ikhlas itu adalah tasfiyatul a'mal,
yaitu membersihkan amalan yang kita kerjakan, yaitu membaca Al-Quran, an jami' dari seluruh syawaib. Syawaib itu adalah kotoran-kotoran syirik. Saya ulangi, yang dimaksud ikhlas itu adalah apa tadi? Tasfiyatul amal, membersihkan amalan dari kotoran-kotoran syirik. Syirik itu maksudnya apa? Apakah syirik itu menyembah patung ketika membaca Al-Quran? Tidak. Karena syirik itu ada syirik batin, itu syirik yang tersembunyi, yang sifatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu, dan hanya Allah saja yang boleh menetapkan itu. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu, dan yang boleh menetapkan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh seseorang menetapkan, ya hamba nggak boleh menghukumi perkara batin, nggak boleh. Makanya ada seseorang membaca Al-Quran keras-keras di sini, itu syirik, itu riya itu. Maka seseorang nggak boleh menetapkan itu, karena ini haknya milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, kemampuannya Allah itu. Nah, ini yang dimaksud syirik, yaitu membersihkan segala bentuk amalan dari kotoran kesyirikan. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, barang siapa yang beramal soleh dicampuri dengan kesyirikan, aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Maksudnya silahkan kalian mencari pahala terhadap objek yang kamu jadikan kesyirikan itu siapa? Bahwa seseorang membaca Al-Quran, kemudian tujuannya agar dilihat orang, agar didengar oleh orang lain, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan meninggalkan itu amalan beserta yaitu objek kesyirikannya. Silakan minta nuntut pahala kepada dia. Dan apakah manusia bisa memberikan pahala? Tidak. Nah, dari sini ada beberapa poin faedah. Pertama, bolehkah kita beramal dalam kondisi jahriyah? Boleh atau tidak? Mengamalkan amal soleh tapi ditampakkan, boleh atau tidak? Boleh, selagi dengan catatan ketika seseorang tersebut mampu menjaga hatinya. Kalau seseorang tidak mampu menjaga hatinya untuk beramal soleh dilihat orang, maka hindari, tinggalkan amal tersebut. Makanya kalau kita melihat ayat tentang masalah infak dan sodakoh, ayatnya berbunyi dua kondisinya. Apa itu? Yunfiquna amwalahum sirron wa ala niyah. Boleh kita itu berinfak dalam kondisi sembunyi-sembunyi atau kondisi terang-terangan. Boleh nggak infak terang-terangan, hatta dipublis sekalipun? Boleh atau tidak? Boleh, kalau itu tidak mempengaruhi hatinya. Demikian juga membaca Al-Quran juga seperti itu, Pak. Yaitu ikhlas tadi, memiliki catatan apa? Membersihkan amalan dari segala bentuk kesyirikan. Berarti lawan dari syirik itu apa? Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya berarti betul-betul seseorang itu ketika beramal membaca Al-Quran benar-benar Allah yang diharap, balasan Allah yang pengen diraih. Mau itu keras, mau itu pelan, mau itu orang lain lewat, orang lain melihat, gak ngaruh. Mau dilihat, mau tidak, gak ngaruh. Yang kenapa? Karena tetap Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita apa? Meminta pahala. Tempat Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita bergantung. Sehingga ketika seseorang memiliki sifat seperti ini, Pak, Masya Allah, dia akan tenang, Pak, beribadah, Pak. Mau ibadahnya membaca Quran, mau di kereta, mau di tempat umum, mau di lapangan, mau di masjid, sama saja. Kenapa? La yubali, yaitu enggak peduli dengan apa? Binadhratin nas, dengan penglihatan manusia, enggak peduli. Kenapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diminta. Dia hanya minta balasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai. Nah, maka ini penting ya, Pak, mengikhlaskan niat itu penting. Kenapa?
Karena syirik itu, ini menjadi catatan penting ya, syirik itu akan datang menghantui manusia ketika beramal, hendak beramal atau setelah beramal. Saya ulangi, jadi syirik itu Pak, kan kita paham ya, insya Allah ya, insya Allah kita semuanya di sini mengaji tentang konsekuensi dosa syirik itu apa sih? Syirik itu adalah dosa paling besar, satu itu. Kedua, konsekuensinya apa syirik itu? Membatalkan seluruh pahala. Yang mungkin kita lupa poin ini Pak, ya sedikit saya mengingatkan, syirik itu akan mendatangi manusia dalam 3 kondisi. 1, sebelum beramal. 2, ketika beramal. Atau yang ketiga, setelah beramal. Saya ambil contoh permisalan, hendak beramal, posting dulu, contoh posting dulu, dia pengen dilihat oleh manusia, insya Allah tanggal sekian saya mau umroh. Tapi kalau itu karena pengen dilihat oleh manusia, maka ini syirik atau tidak? Syirik. Atau ketika beramal, sudah umroh juga posting, guys, perhatikan guys, saya di Ka'bah guys. Terkadang 2 ini selamat, oke, selamat 2 ini. Tapi terkadang syirik datang setelah beramal. Kapan itu? 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian. Ada tetangganya haji atau umroh lah, atau haji atau apa gitu kan. Kemudian ada orang lain membicarakan tetangganya, wow Pak itu sih haji ya, hari ini haji ya, dia nggak mau kalah tuh, alah dia haji baru sekarang, kalau saya mah sudah 10 tahun dulu gitu. Kamu nggak tahu kan 10 tahun yang lalu saya udah haji? Saya udah, tapi saya mah nggak digembar-gemborkan loh, baru sekarang gembar-gemborinya. Dulu mah orang nggak tahu gitu, nah sekarang saya kasih tahu. Termasuk membaca Al-Quran juga seperti itu, sebelum, ketika, atau setelah. Dan ini memiliki konsekuensi sendiri dan ada fikihnya nanti. Fikih masalah bab riya itu, dosanya apakah membatalkan semuanya ataukah membatalkan ketika itu saja, itu ada fikihnya dan dirinci, sangat rinci oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Nah yang mana pada intinya, yaitu syirik itu akan membatalkan amal, dia dosa paling besar. Kemudian apa tadi? Membatalkan amal, dosa yang paling besar. Seseorang mati membawa dosa syirik, dia apa namanya? Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syirik itu adalah dosa penggugur keikhlasan. Nah, sekalipun dia sudah beramal tuh, sudah beramal. Ketika sudah beramal, tadinya amalnya sih ikhlas ketika mengamalkannya. Tapi terkadang syirik itu datang 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 1 bulan kemudian, 5 bulan kemudian. Pas ketika beramal dia ikhlas, 5 bulan kemudian baru datang. Kenapa? Pengen dilihat. Tahu nggak? Dulu itu si fulan tuh yang bantu saya loh. Itu kalau nggak ada saya sekarang dia nggak hidup. Itu semuanya saya gitu, yang nanggung sekolah dia itu saya. Oh kalau nggak ada saya itu nggak jadi apa-apa dia. Nah terkadang gitu loh Pak, ini yang apa namanya jarang dipikirkan oleh kita. Hati-hati Pak. Maka dari itu Rasulullah SAW memberikan tip kepada kita doa agar dosa syirik itu diampuni, walaupun itu terkadang keceplosan lupa. Apa doanya Pak? Nah kan jarang moco toh. Apa doanya Pak? Terkadang kan mau diakui atau tidak, coba antum mau diakui atau tidak. Terkadang kita keceplosan tidak Pak seperti itu, mengamalkan amal soleh yang sudah kita kerjakan, keceplosan atau tidak? Keceplosan loh Pak. Awas loh, ini hati-hati, ini membatalkan pahala, jangan disepelekan loh. Terkadang kita sudah beramal capek-capek, tenaga, waktu, biaya dan sebagainya,
Terkadang keceplosan itu. Ya kayak tadi contoh-contoh ucapan seperti itu. Dulu mah dia ngajarin saya. Itu kalau nggak ada saya, dia tuh nggak bisa baca Quran itu. Sekarang dia sudah jadi dokter gede, lupa dengan saya. Nah, terkadang seperti ini terjadi antara murid dengan guru gitu loh. Terkadang ada murid lebih terkenal daripada gurunya. Kalau guru nggak bisa menjaga hati seperti itu tuh Pak. Kalau guru nggak bisa menjaga hati seperti itu tuh. Wah, dia sudah terkenal ya. Tahu nggak itu yang ngajarin bahasa Arab tuh dulu saya loh. Itu dia bisa seperti itu, kuliah di Madinah saya. Dia udah terkenal kemana-mana, lupa dia nggak kesini. Itu loh Pak. Maka syirik itu, penggugur keikhlasan itu menyerang siapapun dia. Mau itu tolibnya, mau itu ustadznya, mau itu syekhnya. Wong Rasul sendiri sampai mengatakan apa Pak? Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul khofi, kata Rasul. Rasul sendiri takut gitu loh. Perkara yang paling aku takutkan dari diriku dan untuk umatku itu apa? Syirik yang tersembunyi. Kayak gitu tuh syirik tersembunyi itu. Penggugur keikhlasan itu Pak. Maka hati-hati betul itu di dalam beramal soleh itu. Dan ciri seperti ini yang bisa memanage seperti ini adalah satu, diri sendiri, kedua hati Pak. Terkadang kita boleh nggak menampakkan amalan, ngomongin amalan di dalam Islam itu boleh atau tidak? Boleh. Dalilnya mana? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita mendapatkan nikmat boleh kita ucapkan, itu boleh. Kita ucapkan itu boleh loh. Kalau itu punya dasar yang kuat, pendorong utama. Tapi ini kan hati Pak, hati itu kan rapuh, senang dipuji gitu kan, senang dipuji, senang diperhatikan. Kemudian seseorang pengen mengatakan, saya dulu berdakwah, masya Allah dari awal dan sebagainya. Dia ikhlas mengatakannya pun mimbabi targhib kepada orang lain, untuk mendorong orang lain juga bisa berdakwah. Antum punya ilmu, kenapa nggak berdakwah? Saya alhamdulillah bisa berdakwah di sana kemari, maka kamu dakwah. Ini mengatakan seperti ini ikhlas, sah atau tidak? Sah. Kenapa? Ini adalah tahaddusun nikmah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi kalau dia hatinya nggak kuat, jangan diomongin Pak. Kalau hatinya pengen dipuji, oh kamu dakwah di sini ya, iya. Tahu nggak itu jamaah saya banyak tuh. Nah ini hati Pak, yang bisa memanage ini hati. Makanya masalah bab syirik hubungannya antara hamba dengan Allah, yang bisa memvonis siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita ketika beribadah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ikhlas. Ibadah apapun, saya ulangi, ibadah apapun kita diperintahkan oleh Allah untuk ikhlas. Apapun ibadahnya, mau membaca Quran, mau sholat, mau antum hadir di majelis ilmu, itu diperintahkan untuk ikhlas. Kenapa? Agar tidak sia-sia amal soleh kita, agar utuh pahala kita, dan agar kita kelak yaumul kiamah bisa mendapatkan apa yang hasil ibadah yang kita ikhlaskan. Gitu loh. Allah itu pengen kita itu seperti itu Pak. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Zumar ayat yang ketiga atau ayat yang kedua dan yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, dan sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi ikhlas. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah agama yang murni. Agama yang murni, bersih, ikhlas, terhindar dari kesyirikan, miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, milik Allah. Ibadah yang kita lakukan ikhlas, ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita. Maka ayo ikhwah azanillahu wa ikum jami'an, sekalipun kita membaca Al-Quran terang-terangan,
Sekalipun kita membaca Al-Quran keras-keras didengar orang-orang lain, sekalipun kita membaca Al-Quran dalam kondisi lirih, ikhlaskan niat. Dan jangan mengatakan orang yang membaca Al-Quran dalam kondisi lirih itu selamat dari ikhlas. Enggak, Pak. Selamat dari syirik, selamat dari syirik, enggak, belum tentu. Terkadang ada orang yang meniatkan membaca Al-Quran dalam kondisi sembunyi-sembunyi lirih agar diintip orang lain. Ada atau tidak? Ada. Dan diintip itu Pak iki ngandi ta iki gitu. Oh, baca Quran, lagi khusyuk agar dilihat orang lain. Ini hati-hati juga. Maka ini penting, Pak. Yaitu apa? Ikhlas. Yaitu apa? Beribadah. Di dalam membaca Al-Quran harus ikhlas. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran harus dalam kondisi bersuci, yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yaitu suci dari apa? Hadas besar dan hadas kecil. Rasulullah SAW pernah bersabda melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis nomor 17. Rasulullah SAW pernah bersabda, inni karihtu an adhkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin. Dalam riwayat yang lain, illa ala taharatin. Kata Rasulullah SAW, saya sangat tidak suka, benci orang yang membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali melainkan dalam kondisi suci. Rasulullah mengatakan, saya benci seseorang atau diriku juga tidak suka berzikir kecuali dalam kondisi bersuci. Itu berzikir dalam kondisi bersuci. Dan zikir yang paling utama salah satunya adalah Al-Quranul Karim. Zikir yang paling utama adalah Al-Quranul Karim. Dan kesucian Al-Quran, dan kita pahami bahwasanya Al-Quran itu adalah suci. Dan kesucian Al-Quran itu ada dua kondisi. Itu kesucian Al-Quran itu ada dua poin. Pertama, kesucian fisik Al-Quran itu sendiri. Kedua, kesucian yaitu makna dan kandungan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu suci, Pak. Maka kita diperintahkan ketika kita berzikir membaca Al-Quran dalam kondisi suci. Dan kesucian Al-Quran terletak pada dua poin. Pertama apa tadi? Kesucian fisik Al-Quran. Kedua, yaitu kesucian makna kandungan dari Al-Quran itu. Makanya diperintahkan kita untuk membaca Al-Quran dalam kondisi suci. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Kenapa? Al-Quran itu suci, makanya kita menyentuhnya pun harus dalam kondisi suci. Dan kesucian Al-Quran terletak pada dua poin tadi. Pertama, kesucian apa? Fisiknya, fisik Al-Quran itu, Pak. Fisik mushafnya itu suci. Kedua, suci dari sisi apa tadi? Kandungan, isi dan maknanya. Buktinya apa? Al-Quran memerintahkan kita memurnikan ibadah. Isi kandungan Al-Quran itu mensucikan diri kita dari perbuatan syirik. Selanjutnya, isi dari Al-Quran mensucikan kita dari yang namanya kemunafikan dan kedustaan. Apa bedanya munafik sama dusta itu, Pak? Munafik sama dusta itu dua perbuatan yang salah. Tapi kalau munafik menampakkan kebenaran, tapi batinnya menolak, itu kan munafik. Tapi kalau dusta itu langsung ngomong mendustakan, gitu kan. Kalau munafik ya pura-pura dia beriman tapi dia mendustakan. Tapi kalau orang dusta ya langsung ngomong dusta.
Baik. Maka itu ya ikhwah. Jadi catatan penting bahwasanya kita membaca Al-Qur'an dalam kondisi apa tadi? Bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Kenapa kok kita harus bersuci? Karena Al-Qur'an sendiri suci. Kesucian Al-Qur'an terletak pada dua kondisi. Apa itu tadi? Fisik Al-Qur'an, kedua makna, kandungan dan isi Al-Qur'an. Maka kita tidak boleh Pak menyentuh Al-Quran kecuali dalam kondisi kita punya wudu. Terlebih ada larangan tersendiri untuk para, yaitu orang-orang yang haid, bagi perempuan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah ikhtiyarul waqtil munasib, yaitu memilih waktu yang cocok. Ini penting Pak, fikih di dalam memahami waktu yang cocok. Kenapa? Ketika seseorang beramal dalam kondisi cocoknya semua kondisi, maka akan menjadi maksimal amalan tersebut, maksimal pula pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Sepertiga malam terakhir itu kan, itu dari waktu yang cocok. Kenapa? Karena itulah waktu rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Kemudian apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala turun. Kemudian ketika kita pengen bertawasul, berdoa kepada Allah, waktunya ngepas, tempatnya ngepas, kemudian kondisinya juga ngepas. Dan jangan dilupakan Pak, ketika kita selesai beramal soleh, gunakan amal soleh yang kita kerjakan untuk bertawasul. Itu bertawasul itu, yaitu memohon mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah. Wasilah amal soleh boleh kita pergunakan untuk tawasul. Contoh, kita selesai membaca Al-Quran, jangan cuma sekedar langsung tutup selesai. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Al-Quran kita. Ya Allah, permisalan, saya selesai membaca Al-Quran ya Allah, saya selesai beramal soleh ya Allah, terima amal solehku dan jadikan ini sebagai permudah urusanku, dan jadikan ini sebagai sarana aku mendapatkan surga. Ini tawasul, yaitu tawasul dengan amal soleh. Tawasul yang diperbolehkan adalah tawasul dengan apa? Yang pertama amal soleh, kedua nama dan sifat Allah, yang ketiga orang soleh yang masih hidup kalau kita butuhkan. Kalau kita apa? Butuhkan orang soleh yang masih hidup. Maka kalau tawasul kepada si mayit, jelas ini adalah perkara yang dilarang, diingkari oleh agama Islam ini. Sekalipun si mayit guru kita, sekalipun si mayit itu ulama, sekalipun si mayit itu adalah wali. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Maka enggak boleh kita bertawasul kepada yang sudah mati, tiada. Maka tawasul dengan amal soleh silakan. Karena Rasulullah SAW pernah menceritakan, intolaqan nafarun min bani Israel, ashabu min bani Israel. Ada 3 orang yang tiba-tiba jalan dari kalangan Bani Israel yang dia tertutup pintu goa. Kemudian Rasulullah mengatakan mereka bertawasul dengan apa? Amal-amal soleh yang pernah mereka kerjakan agar dia terhindar dari madharat di gua tersebut. Maka ketika kita itu banyak masalah, kemudian kita membaca Al-Quran di malam hari, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan kita, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat kita. Bahkan sekalipun kita berinfak, sedekah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, terima infakku ya Allah, sedekahku terima, dan jadikan ini sebagai wasilah mendapatkan kemudahan-kemudahan selanjutnya. Ini namanya bertawasul Pak. Nah, ini memilih waktu yang cocok. Kemudian di antara poin memilih waktu yang cocok, terlebih ditekankan adalah waktu
waktu yang disyariatkan. Terlebih ditekankan adalah waktu yang disyariatkan. Permisalan adalah disyariatkannya membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Hadisnya ada. Rasul mengatakan, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu nurun bainal jum'atain." Nah, ini kita memilih waktu yang tepat. Membaca surah Al-Baqarah di rumah. Kenapa? Rasul mengatakan, "Inna syaitana yanfiru minal baiti allati tuqra'u fihi suratul Baqarah." Syaitan akan lari dari rumah yang di rumahnya dibacakan surah Al-Baqarah. Makanya kalau antum pengen rumahnya tentram, rumahnya pengen damai, rumahnya pengen turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ketenangan, adem, ayem, tentrem, gak ada masalah, baca surat Al-Baqarah. Sekalipun kita mangan di rumah cuma tempe tahu uyah. Nah, terkadang kan seseorang itu nggak merasa tentrem ketika rumahnya itu, nah, istrinya masak apa nggak merasa tentrem. Kenapa? Itu terus. Akhirnya terjadi percekcokan di situ. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan rahmat di rumah tersebut. Baca surah Al-Baqarah di rumah. Kemudian contoh waktu yang disyariatkan membaca, yaitu apa? Al-Kafirun dengan Kulhu. Waktunya kapan? 1. Ketika sholat ba'diyah maghrib. Itu ada sunnahnya langsung. Itu Rasulullah SAW yaitu qara'a surah Al-Kafirun wa suratul Ikhlas, yaitu ba'diyah maghrib. Jadi ba'diyah maghrib membacanya itu, Pak. Jangan idza zulzilatil, ya boleh membaca idza zulzilah, qul huwallahu, An-Nas, Al-Falaq boleh, tapi sunnahnya Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas. Kemudian sholat maghrib di hari Jumat. Kemudian ketika witir, nah, itu contoh. Ini waktu yang pas, kemudian tempat yang pas, memilih waktu yang cocok, pas. Taib. Kemudian ketika sholat Jumat pagi hari subuh, apa bacaan yang disyariatkan? Itu surah As-Sajdah, kemudian surah Al-Insan. Dilaksanakan nggak, Pak? Berat, Ustaz. Panjang lebar. Nah, itu contoh. Dan di antara sunnah juga Rasulullah SAW membaca ketika maghrib, di antara sunnahnya adalah surah At-Tur dan surah Al-Falaq. Surah At-Tur panjang tadi ya, panjang. Al-Falaq itu ahyanan, terkadang Rasulullah SAW membaca itu. Sabihisma sama Al-Ghasyiyah, kapan itu? Sholat Jumat plus sholat Id, yaitu sholat Id. Ketika gerhana matahari dan gerhana bulan, apa yang dibaca? 1 juz minimal. Atau kalau terjadi gerhana berapa yang dibaca? Mentok ini, Atin. Taib. Tapi insya Allah nanti kita berikan fikih-fikihnya, sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, di antara perkara penting adabnya juga adalah tawajjuhul qiblah, yaitu menghadap ke kiblat. Yaitu ketika membaca Al-Quran adalah disunnahkan menghadap ke kiblat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 144, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Dimanapun kamu berada, usahakan ketika beribadah hadapkan wajahmu, hadapkan yaitu kondisimu ke arah kiblat. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda juga,
sebaik-baik dan seafdol-afdolnya kalian menghadap bermajelis ilmu adalah menghadap ke kiblat, kecuali yang ngisi. Kalau yang ngisi menghadap ke kiblat pula, gimana antum nanti? Atau antum mau besok mau dibalik, saya di situ, antum di sini. Taib, itu menghadap apa? Kiblat, dan ini sunnah. Termasuk ketika kita tidur mereng ke kiblat. Dan Rasulullah SAW terkadang menyebut lafal sendiri seseorang itu sampai masalah bab duduk menghadap kiblat. Contoh, Rasulullah SAW memberikan syarat, siapa saja yang pagi harinya pengen mendapatkan pahala haji dan umroh, apa syaratnya? Kata Rasulullah SAW, pertama, man sholat subhi fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh dalam kondisi berjamaah, thumma qa'ada yadhkurunallaha azza wa jalla yuwajihul qiblah, kemudian dia setelah sholat subuh berjamaah duduk zikir menghadap kiblat, kemudian apa? Hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit, kemudian summa shalla rak'ataini, kemudian sholat 2 rakaat, kana ka ajri hajatin wa umratin tamatan. Kata Rasul, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna dan sempurna. Syaratnya apa tadi? 1, sholat subuh berjamaah. Dikatakan jamaah itu ketika tidak masbuk, gitu loh Pak. Maksudnya jamaah sempurna, tidak masbuk. Kedua apa tadi? Setelah selesai sholat subuh berjamaah menghadap kiblat, berzikir, baca Quran di situ, majelis ilmu di situ, membahas hadis di situ, silakan. Intinya dia bersitu berzikir, bukan ngobrolin hal-hal yang tidak ada makna zikirnya di situ, tidak. Tapi berzikir, membaca Al-Quran di situ, saling menasihati di situ, menghadap apa tadi? Kiblat sampai matahari terbit. Setelah terbit sholat 2 rakaat. Kemudian kata Rasulullah SAW, dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna. Itulah dinamakan sholat isyraq. Itu sholat apa? Syuruk. Baik. Sudah kan Pak? Sudah. Baik. Kita sampai di poin yang keempat tentang adab membaca Al-Quran. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, poin yang selanjutnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.